Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis data ya. Jadi analisis data ini ya pertama yaitu teknik analisa data dalam penelitian itu kita kuantitatif khususnya adalah menggunakan statistik gitu ya. Kemudian ada dua macam, yaitu adalah statistik, ada dua macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Nanti saya akan bahas statistik deskriptif itu dan inferensial itu apa. Oke, jadi secara gambaran umum, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum gitu ya atau generalisasi. Jadi artinya kalau statistik deskriptif itu dia hanya cuma menggambarkan saja gitu ya. Hanya menggambarkan misalkan kejadian prevalensi atau kejadian TB di puskesmas Pamulang itu ada berapa persen. Kemudian statistik deskriptif juga digunakan peneliti ingin gitu ya mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil, tetapi bila peneliti untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik statistik inferensial. Jadi artinya gini, bedanya antara deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif tadi dia adalah lingkupnya mungkin secara umum gitu ya, menggambarkan. Namun kalau inferensial itu dia spesifik gitu ya, spesifik dan penarikan kesimpulannya bukan dari populasi, tapi biasanya inferensial ini penarikannya dari sampel. Gitu ya. Kemudian, Kemudian tujuan analisa data yang pertama adalah memperoleh gambaran atau deskripsi masing-masing variabel, kemudian membandingkan dan menguji suatu teori atau konsep dengan informasi yang sudah ditemukan. Jadi analisa data ini tujuannya adalah bagaimana kita ketika seorang peneliti ingin menggambarkan ya variabel-variabel dalam sebuah penelitian itu seperti apa. Jadi dideskripsikan gitu ya. Kemudian membandingkan menguji teori yang sudah ada, kemudian dengan konsep atau dengan hasil data yang ditemukan di lapangan. Kemudian menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. Jadi tidak menutup kemungkinan secara teori misalkan akan sedikit berbeda dengan ada yang di lapangan gitu. Jadi belum tentu sesuai gitu yang sudah dituliskan di teori. Mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku secara umum dan hanya pada kondisi tertentu. Jadi kita misalkan tadi kita mempunyai gambaran secara teori dulu, kemudian ketika kita melakukan analisa data ternyata nggak cukup, jadi berbeda gitu ya, berbeda dengan teori yang sudah dipaparkan gitu ya, dengan kita bandingkan dengan hasil yang kita sudah temukan. Kemudian ini adalah memilih statistik yang tepat gitu. Yang pertama apa yang kita perlu perhatikan? Yang pertama apa tujuan penelitian kita? Apa tujuan pengujian kita gitu ya? Apakah menggambarkan atau melakukan pengujian ataukah melakukan pengujian beberapa perbedaan atau saya menghubungkan atau mengkorelasikan. Kemudian bila menguji perbedaan, apakah siapa kelompok sampel yang diuji, berapa kelompok sampel, biasanya kita dua kelompok ya, kelompok yang diberikan intervensi dan tidak diberikan intervensi. Kemudian apakah ada satu atau dua sampel. Kemudian kelompok ini berasal dari populasi yang sama atau yang berbeda gitu ya. Kemudian apa skala pengukurannya? Ya, kemarin sudah kita singgung. Skala pengukuran ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, ini macam-macam statistik. Jadi statistik ini tadi sudah disinggung secara garis besar gitu ya. Ada inferensial dan deskriptif. Jadi inferensial dan deskriptif, kemudian kita pecah lagi inferensial itu ada statistik parametrik dan non parametrik ini ya. Jadi ini disambung gitu ya. Jadi inferensial itu ada
ada statistik parametrik dan non-parametrik. Ini secara konsep dulu. Nah, ini parametrik adalah indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran, kemudian mengikuti prinsip-prinsip. Nah, ini bedanya parametrik dan non-parametrik, yaitu adalah prinsipnya adalah distribusi normal. Bagaimana kita cara melakukan distribusi normal, itu kita akan lakukan uji gitu ya, uji normalitas data. Nanti di biostatistik mungkin saya akan sampaikan. Kemudian syarat penerapan statistik parametrik itu adalah distribusi sampel yang diambil dari distribusi populasi yang diperoleh secara random atau mewakili populasi. Kemudian skala pengukurannya itu bisa rasio atau interval atau skala nominal yang diubah menjadi proporsi. Kemudian uji Z, contohnya ya, yang menggunakan parametrik itu adalah uji Z, uji T, korelasi persen, dan ANOVA. Jadi prinsipnya kalau parametrik ini adalah dia datanya harus terdistribusi normal. Taunya distribusi normal atau tidak, berarti kita harus melakukan uji namanya normalitas data gitu ya. Kemudian di sini parametrik juga mensyaratkan skala pengukurannya itu harus kontinu ya, harus kontinu, bisa skala pengukuran rasio maupun interval gitu ya. Kemudian skalanya yang tadinya nominal bisa menjadi skala dirubah gitu ya, menjadi proporsi, atau kita bisa bentuknya adalah skalanya bentuknya kategori ya. Itu untuk parametrik. Kemudian ini adalah non parametrik. Jadi non-parametrik digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang ada di parametrik gitu ya. Artinya yang tadi dipersyaratkan di parametrik itu semua tidak ada di non-parametrik. Kemudian digunakan apabila salah satu parameter statistik parametrik tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan di parametriknya itu salah satunya tidak terpenuhi, itu secara otomatis masuk ke non-parametrik. Berarti yang paling mencolok gitu ya antara beda parametrik dan non-parametrik itu tadi, kalau non-parametrik dia tidak ada distribusi normal. Jadi datanya tidak normal gitu ya, itu sudah otomatis dia masuk ke non-parametrik. Kemudian ini adalah contoh bagan ini parametrik atau non-parametrik gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ada data gitu ya, datanya kalau distribusi populasinya diketahui gitu ya, maka kita lihat ya, kita uji apakah distribusi populasi normal atau tidak. Kemudian kalau dia distribusi populasi tidak diketahui, berarti masuk ke non parametrik. Tapi kalau dia distribusi populasinya adalah populasi normal, sudah otomatis dia masuk ke parametrik. Kemudian lihat apakah sampel yang ditarik itu secara random atau tidak. Kalau dia sudah tidak secara random, masuk ke non-parametrik. Tapi kalau dia random, masuk lagi, lihat apakah varian kelompoknya sama atau berbeda. Kalau dia sama, lihat skala pengukurannya. Kalau dia skala pengukurannya interval atau rasio, maka dia masuk ke parametrik. Tapi kalau bukan dia skala pengukurannya nominal ataupun ordinal, itu masuknya ke non-parametrik. Ini mungkin lebih mudah gitu ya menganalisis, menyimpulkan parametrik dan non-parametrik. Ini contoh parametrik dan non-parametrik, kemudian dan uji statistik yang digunakan gitu ya. Kemudian ini adalah golongan parametrik, ini kemudian golongan non-parametrik. Contoh golongan parametrik yaitu pertama adalah asumsi distribusinya harus normal, kemudian variannya harus homogen. Berarti kalau parametrik kebalikannya gitu ya. Kemudian jenis datanya rasio dan interval, berarti non parametrik ini datanya apa? Ordinal atau nominal. Kemudian ukuran yang biasa digunakan parametrik adalah mean, kalau non parametrik adalah median. Kemudian manfaatnya lebih banyak kesimpulan, kalau non-parametrik dia lebih sedikit gitu ya, dan sederhana. Kemudian ini adalah tes atau uji yang bisa digunakan. Kalau dia parametrik, uji persen, uji regresi. Kemudian kalau dua kelompok yang berbeda, independent sample t-test. Kemudian kalau dua kelompok lebih berbeda, bisa pakai Wine ANOVA. Kemudian jika dia dua uji berulang gitu ya,
Priority test, kemudian lebih dari 2 itu ANOVA. Jadi ini adalah golongan parametrik dan itu nanti kalian bisa kita praktekkan gitu ya pas nanti di biostat. Namun kenapa di MedPen ini harus diketahui, karena di proposal penelitian itu diminta nanti uji apa yang Anda harus ambil gitu ya. Lihat dari tadi tujuan penelitiannya apa, kemudian nanti skalanya pakai apa. Kemudian non parametrik ini ya jenis datanya nominal ordinal, kemudian dia ukurannya bisa menggunakan median, kemudian dia manfaatnya tadi sudah sederhana. Uji korelasi bisa menggunakan Spearman rank. Kemudian kalau dua kelompok berbeda itu Mann-Whitney. Kemudian dua kelompok lebih dari berbeda itu Kurzweil. Kemudian kalau dua kelompok yang saling berulang itu Wilcoxon, dan dua kelompok atau berulang atau lebih itu Friedman. Jadi ini nanti teman-teman bisa kita bahas di biostatistik ya, bagaimana masing-masing uji ini gitu ya. Oke. Itu untuk parametrik dan non parametrik dan uji yang bisa nanti dilakukan pemilihannya gitu ya. Oke. Kemudian nah ini sedikit mengulas tentang pengolahan data ya. Pengolahan data ya, pengolahan data itu adalah, ini kemarin sudah disinggung bahwa ketika kita memperoleh data atau pengumpulan data, kemudian data itu akan diapakan, berarti data itu akan kita olah. Jadi pengolahan data merupakan suatu hal dari rangkaian kegiatan. Kemudian tujuannya apa? Yang pertama adalah mendapatkan hasil kalkulasi yang akurat berdasarkan rumus pendekatan yang tepat gitu ya. Kemudian mendapatkan jawaban terhadap fenomena yang kita akan mau lihat gitu ya. Kalau data itu kita tidak olah, kita nggak tahu ya bahwa data itu adalah memberikan kontribusi gitu ya, terkait dengan permasalahan yang kita mau lihat. Kemudian ini tahapan pengolahan data, kemarin kita sudah singgung sebenarnya ya, ada editing, coding, kemudian processing, cleaning ya. Oke, editing berarti apa? Editing adalah kegiatan pengecekan isian formulir, apakah sudah lengkap, jelas dan relevan dan konsisten. Jadi sebelum kita meninggalkan tempat gitu ya, ketemu dengan responden, kemudian responden sudah mengisi, misalkan contohnya bentuknya adalah kuesioner, kita lihat dulu apakah kuesioner itu sudah sesuai gitu ya, lengkap, jelas dan relevan dan konsisten. Kemudian selanjutnya ada kegiatan merubah atau merubah bentuk gitu ya, atau bilangan, kemudian untuk memudahkan dalam entry data gitu ya. Jadi nanti yang masuk ke dalam SPSS itu adalah bentuknya kode. Jadi misalkan contoh tingkat pendidikan, kodenya adalah 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 PT. Kemudian contoh lain jenis kelamin 1 laki-laki 2 perempuan. Jadi nanti kalaupun bentuk kuesioner tersebut isian gitu ya, jenis kelamin, kemudian pendidikan, tapi nanti teman-teman harus bisa melakukan coding gitu ya, dirubah gitu ya. Coding itu tergantung dari peneliti. Misalkan saya urutannya dari 5 dulu gitu, 5 4 3 2 1 atau 1 2 3. Biasanya yang paling mudah adalah dari angka yang terkecil dulu, 1 2 3 4 5 gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah processing. Processing ini adalah bagaimana kuesioner yang sudah terisi penuh dengan pengkodian kemudian masuk ke proses analisa data, kemudian dan terakhir adalah dianalisis. Kemudian proses data yang dilakukan dengan cara mengentry gitu ya. Nanti kalian mengentry, silakan mau bentuknya di Excel ataupun di SPSS. Tadi cleaning ini adalah cara mengcleaning untuk mengetahui missing data, mengetahui varian data gitu ya, ini tujuannya. Kemudian, nah kita masuk ke analisis ya. Jadi ini sudah tahap ketika sudah melakukan cleaning, kita masuk ke tahap analisis. Jadi analisis ini adalah bagaimana melihat ketika saya sudah diolah datanya, kemudian kita langsung melakukan analisis. Yang pertama adalah kita lihat jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya itu jenis penelitiannya menggunakan apa? Desainnya. Apakah cross-sectional, case control, cohort, dan eksperimen. Jadi kemudian setelah itu kita lihat jenis sampelnya gitu ya. Sampelnya seperti apa? Ya, kemudian apakah 1 sampel, 2 sampel gitu ya.
Kemudian jenis data atau variabelnya. Jenis datanya kategorik atau numerik. Ya, kemudian asumsi normalitas atau distribusi data. Artinya data saya itu sudah terdistribusi normal atau tidak. Makanya kalau terdistribusi normal silakan masuk ke golongan parametrik. Kalau dia tidak terdistribusi normal maka masuk golongan non parametrik gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya tadi, langkah analisis data itu ada deskriptif, analitik, dan multivariat. Jadi ini tahapan analisa data. Yang pertama adalah data. Oke, ini dulu. Oke, proses analisis tadi ya. Analisis itu mulai dari univariat. Univariat adalah menjelaskan karakteristik masing-masing variabel. Kemudian bivariat itu ya mengetahui melihat dua hubungan. Kemudian yang terakhir adalah multivariat. Kemudian melihat beberapa variabel independen dengan lebih dari variabel independennya lebih dari satu, kemudian dependennya adalah satu. Jadi prinsipnya adalah kalau multivariat itu independennya bisa lebih dari satu. Ya. Oke, jadi ini proses analisa data yang kalian minimal gitu ya, yang mahasiswa harus lakukan itu sampai tahap analisis bivariat. Kemudian tujuan dari analisis atau deskriptif atau univariat itu adalah tadi menggambarkan masing-masing variabel, kemudian menyederhanakan atau meringkas kesimpulan gitu ya dari hasil yang sudah ditemukan. Kemudian analisis deskriptif atau univariat itu bisa menggunakan mean median modus, range, kemudian standar deviasi, kemudian interkuartil gitu ya, kemudian distribusi frekuensi. Yang paling banyak biasanya menggunakan adalah distribusi frekuensi dengan angka persentase. Ini nanti lebih detailnya akan dijelaskan di materi biostatistik gitu ya. Langsung dijabarkan mean, median, modus, ya, kemudian rank, standar deviasi maupun proporsi. Kemudian lanjut ke analisis bivariat. Jadi analisis bivariat ini adalah analisis melihat dua hubungan variabel. Jadi kalau saya mau melihat hubungan dua variabel, silahkan berarti tahap analisisnya adalah sampai bivariat. Kalau saya tak mau cuma melihat gambaran saja, itu berarti analisinya sampai univariat gitu ya. Jadi minimal yang kita harus lalui, mahasiswa harus lalui adalah univariat dan bivariat. Multivariat itu sifatnya adalah tidak wajib ya. Kalaupun mau secara pengen sampai univariat berarti nilai poin dan nilai lebih gitu ya, silahkan. Kemudian kegunaannya mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel atau mengetahui ada kelompok perbedaan yang signifikan dua atau lebih. Kemudian mengetahui apakah ada hubungan perbedaannya pada populasi tersebut ya secara kebetulan atau ada pengaruh dengan sampling. Jadi prinsipnya adalah melihat dua hubungan dan bisa melihat faktor risiko yang berpengaruh. Itu analisis bivariat. Kemudian ini adalah signifikan secara substansi atau klinis. Jadi dalam sebuah analisis data kita juga harus melihat apakah datanya, artinya gini, seberapa pengaruh gitu ya, seberapa besar pengaruh data itu akan berdampak pada hasil penelitian kita. Atau kita bilang ada namanya tingkat signifikansi gitu ya, atau namanya tingkat alfa. Alfa kita itu adalah 5% gitu ya, 5%. Jadi signifikan secara statistik ketika ditemukan apakah sampelnya besar ya, pengaruh semakin besar sampel maka semakin besar peluang untuk signifikannya. Jadi kalau dalam sebuah statistik gitu ya, kalau misalkan sampelnya besar itu bisa berpengaruh terhadap hasil. Jadi kita akan bandingkan sampel besar dengan sampel kecil. Itu dia akan berpengaruh signifikansi pada sampel yang besar gitu ya. Nanti kalian bisa uji cobakan, kalau saya punya sampel sedikit dengan saya punya sampel besar akan mendekati nilai signifikannya yang mana ya. Oke, itu secara statistik. Jadi saya ulangi lagi, statistik itu analisa data, tahapannya ada univariat, bivariat, dan multivariat. Ya, saya penekanannya di analisa univariat dan bivariat. Oke, kemudian setelah itu ada uji hipotesis, ini juga sifatnya mengulas gitu ya. Hipotesis ini
sudah saya singgung bahwa hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis yang artinya lemah atau sementara. Kemudian artinya hipotesis ini adalah pernyataan sementara yang perlu diujikan kebenarannya gitu ya. Kemudian hipotesis itu ada dua, H0 dan HA. Kalau H0 berarti hipotesis statistik, kemudian HA adalah hipotesis alternatif. Nah, kemudian ini adalah bentuk atau arah ya. Arah hipotesis ada one tail dan two tail. Ya, kemarin sudah arahnya adalah one tail gitu ya, berarti kita mau melihat mana yang lebih tinggi dan mana lebih rendah. Misalkan contohnya adalah berat badan bayi dari ibu hamil merokok lebih kecil dibandingkan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Jadi kita dibandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, atau mana lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu untuk one tail. Dan two tail adalah alternatif melihat perbedaan gitu ya, tanpa melihat suatu yang tinggi mana yang rendah. Jadi kalau two tail nggak melihat mana tinggi mana rendah, prinsipnya ini ada perbedaan atau tidak ada perbedaan itu. Jadi kebanyakan rata-rata mahasiswa mengambilnya adalah two tail. Kita nggak mau lihat tuh mana yang tinggi mana yang rendah, pokoknya mau lihat ada perbedaan atau tidak ya. Itu arah hipotesis. Kemudian ini adalah kesalahan dalam pengumpulan data atau pengambilan keputusan. Itu ada namanya kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini kesalahan tipe 1 atau kita sebut adalah alfa. Jadi menolak H0 padahal H0 itu benar. Menyimpulkan adanya perbedaan padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Ini juga sudah saya singgung ya dengan materi sebelumnya. Peluang kesalahan tipe 1 atau alfa ya. Kemudian kesalahan tipe 2 atau beta. Jadi penerima H0 padahal H0 salah. Menyimpulkan ada perbedaan, tapi sebenarnya menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sebenarnya ada perbedaan. Jadi itu juga sudah saya singgung bagaimana peneliti itu bisa melakukan sebuah kesalahan, entah itu pada proses entry datanya, kemudian atau pada proses penyimpulan datanya, sehingga pasti cross check gitu ya, ini seharusnya tidak ada perbedaan gitu ya, seharusnya menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal itu sebenarnya ada perbedaan. Kesalahan tipe 2. Kemudian ini adalah menentukan tadi signifikan atau nilai alfa. Jadi menentukan nilai alfa atau signifikansi itu kita lihat dari peluang dalam menolak K0. Jadi kita alfa adalah batas toleransi peluang dalam menolak hipotesis. Penentuan alfa ini tergantung dari tujuan dan kondisi dari dalam penelitian, kondisi penelitian. Jadi nilai alfa yang sering digunakan adalah 10%, 5%, dan 1%. Jadi biasanya kalau 1% ini pengujian obat-obatan gitu ya, farmasi. Jadi alfa yang disepakati untuk kesehatan gitu ya, keperawatan, kesehatan masyarakat itu menggunakan alfa 5%. Jadi kita kita dianggap toleransi gitu ya, ditoleransi melakukan kesalahan tapi tidak disengaja. Tapi tidak disengaja itu adalah 5%. Artinya apa? 90%, 95% penelitian kita adalah harus benar gitu ya. Jadi ada 5% penelitian kita yang tidak sengaja gitu ya, kemungkinan ada namanya kesalahan. Kemudian ini langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Jadi sudah disinggung bahwa hipotesis ada dua, H0 dan HA. Kalau H0 berarti menyimpulkan tidak ada perbedaan. Kemudian kalau HA menyimpulkan ada perbedaan, ada hubungan gitu ya, ada pengaruh. Kemudian yang kedua menentukan uji statistik. Tadi sudah disinggung, kalau uji statistik kita lihat dulu parametrik atau non-parametrik. Lihatnya dari mana Bu, parametrik atau non-parametrik? Itu lihat dari distribusi normal. Kemudian kalau dia datanya sudah normal, berarti tahapan parametrik gitu ya. Lihat lagi skala pengukurannya. Kalau dia interval rasio, masuk lagi gitu ya. Maka itu bisa masuk ke golongan parametrik. Tapi kalau sudah skalanya nominal atau ordinal, itu secara otomatis sudah masuk ke non-parametrik. Berarti yang kalian pilih nanti adalah ujinya adalah uji non-parametrik gitu. Jenis datanya disesuaikan nanti dengan tujuan penelitiannya apa.
Kemudian yang ketiga adalah kalian harus menentukan batas atau tingkat kemaknaan atau alfanya. Tadi sudah disepakati bahwa alfa kita adalah 5% gitu ya. Boleh nggak Bu kalau alfanya 10%? Silahkan. Tapi apakah penelitian kita cukup dikatakan yakin gitu ya? Atau bisa dipercaya karena alfanya adalah 10% gitu ya. Atau tingkat kesalahannya 10%. Jadi yang bisa ditoleransi adalah alfanya adalah 5%. Kemudian perhitungan uji statistik. Nanti perhitungan uji statistik itu setelah saya tentukan alfanya, kemudian saya menggunakan uji apa? Apakah percent C-square gitu ya, atau ANOVA, uji T, ya uji C-square, kemudian uji Wilcoxon gitu ya, nanti ditentukan dari desain masing-masing. Jadi dilihat dari tujuannya, desain penelitiannya apa, kemudian nanti misalkan sudah ditentukan, maka nanti kita melihat apakah keputusan uji statistik. Keputusan ujinya apakah H0-nya diterima gitu ya, atau HA-nya ditolak. Apakah ini ada perbedaan atau tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi itu langkah-langkah untuk uji hipotesis. Prinsipnya di analisa data ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menetapkan gitu ya jenis datanya apa, kemudian nanti saya pakai uji statistiknya apa, kemudian tahapannya saya harus tahu apakah tahapannya mulai dari univariat, kemudian bivariat dan multivariat. Masing-masing nanti dijabarkan kalau tahap univariat itu apa aja, kemudian tahap bivariat seperti apa, dan tahap multivariat seperti apa. Jadi minimal sekali mahasiswa itu harus tahap analisanya harus minimal 2, univariat dan bivariat. Kemudian uji statistik yang ditentukan gitu ya. Uji statistik apa silahkan nanti kalian lihat di tujuannya masing-masing, kemudian apakah melihat pengaruh perbedaan gitu ya, berarti silakan nanti menggunakan uji desain eksperimental, kemudian nanti bisa menggunakan uji T gitu ya, uji T atau uji Wilcoxon. Nanti seperti itu untuk pengujian deskriptif atau penjabaran masing-masing uji nanti ada pertemuan sendiri gitu ya, dan ada mata kuliahnya yaitu di biostatistik. Jadi kalian nanti kita bahas satu-satu uji apa gitu ya. Nanti kalian bisa tentukan uji apa yang tepat pada desain penelitian saya. Oke, baik itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Kemudian kalaupun nanti ada yang masih belum dipahami, silahkan kita akan diskusi gitu ya untuk analisa data, dan nanti kita bisa akan praktekkan juga penulisan dalam proposal pada analisa data itu apa yang harus dituliskan. Itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.